Ya. Sebelumnya. Pak JK, kalau menurut pengalaman Pak JK yang sudah jadi politisi luar biasa ini, apakah support logistik dan dana ini menjadi faktor utama Pak dalam proses campaign dan seseorang bisa terpilih menjadi presiden kita Pak? Faktor utama tetap orang ya. Tetapi harus didukung oleh sistem dan logistik. Logistik ya Pak ya? Pasti. Pertama contohnya begini. Untuk mencapai 20% itu butuh koalisi. Koalisi juga partai-partai masih butuh biaya, sehingga di-support kan. Ya. Dua, masa kampanye. Ini bukan, saya bilang dulu teman Presiden, Perdana Menteri Singapura. Andai cuma naik mobil dari ujung ke timur jauh barat, sehari bisa kampanye seluruh Singapura. Malaysia mungkin sebagai bahasa nama bisa. Tapi Indonesia ini dari timur ke barat itu butuh 7 jam. Terbang kalau terbang. Ya, banyak pulau, begitu banyak didatangi. Dan semua itu, lihat aja pengalaman semuanya. Nah, semua terpaksa charter pesawat. Karena dengan waktu kampanye 75 hari, kalau mau pakai pesawat biasa, enggak sampai-sampai itu. Contohnya. Nah, sistem kampanye kita juga perlu ongkos, di samping tadi acara-acara. Ya kadang-kadang juga bawa hadiah-hadiah untuk itu semuanya. Belum lagi sekarang ini, sudah main amplop, tapi amplop itu tidak banyak berpengaruh. Oh gitu ya Pak ya. Contohnya gini, saya punya pembantu, asisten rumah tangga di sini, pulang kampung 5 tahun lalu. Saya tanya, bagaimana kau di kampung? Ya Pak, saya terima 15 amplop. Karena anggota DPR kan, anggota DPR nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya semuanya bawa amplop, jadi 15. Karena itu siapa dia pilih, tidak jelas lagi. Jadi pengaruhnya kecil jadi ya, karena terlalu banyak. Bagi orang kampung ya terima semua. Pak, kalau ini Pak, ini orang mengatakan untuk running menjadi presiden Indonesia ini selama campaign saja itu perlu 100 triliun. Kebanyakan nggak Pak? Enggak kebanyakan. Kalau 50 Pak? Enggak. 25? Jauh, saya kira. Berapa Pak kira-kira yang wajar? Pengalaman saya. Ya, pengalaman Pak. Itu tahun 2014, 10 tahun lalu. Ya. Itu saya cuma keluarkan kira-kira sebagai wakil presiden ya, kita bagi tugas ongkos. Itu hanya kira-kira 2 triliun. Oh, 2 triliun waktu itu sebagai Wapres ya Pak ya. Nah itu pengeluaran terbesar pada saksi atau apa Pak? Saksi sharing ya, antara presidennya biasanya. Sini kan 800.000 TPS. Kali minimum 200.000 sekarang. Itu sudah lebih 1 triliun. Hanya untuk kepentingan saksi ya Pak? 1 triliun. Selebihnya untuk transport, untuk kampanye. Alat peraga, kaos. Iya, kaos macam-macam. Nah itu. Ya kira-kira sekarang itu mungkin naik jadi 3T. 3 triliunan Pak ya? 3 triliunan. Ya. Pak, kalau selama proses kampanye nih Pak, pengalaman Bapak 2 kali dan yang lain-lain itu Pak? 3 kali, 1 kali kalah. Yang terpenting apa Pak? Faktor yang paling penting yang menentukan nanti pada pilihan ini, sepengalaman Bapak? Pertama, yang paling penting memang pengetahuan mereka tentang apa kita individu punya pengalaman, dikenal, dan bukan hanya mau kampanye baru minta dikenal. Oh gitu ya. Sebelumnya ya karena waktu itu Menko Kesra kan? Ya. Dan contohnya saya damaikan Poso, Ambon waktu itu. Jadi mereka sudah kenal saya sebagai juru damai contohnya. Jadi ada legacy. Jadi orang mengenalnya seperti itu. Di samping ya sejak dulu saya dekat dengan bidang keagamaan,
keumatan. Jadi tidak. Kalau saya masuk pesantren itu biasa, bukan soal yang tiba-tiba. Ya, dan hubungan-hubungan kita semuanya. Tapi masyarakat juga itu objektif melihatnya. Kalau sosmed itu pengaruh nggak, Pak? Pasti, Ya. pasti. Seberapa besar, Pak, pengalaman Bapak? Gede atau? Berbeda dari tahun ke tahun. Oh, berbeda ya? Kalau ya sekarang itu mungkin dari sisi media sudah di atas 50%, 50% mungkin 60, pengaruhnya, 60 lebih pengaruhnya ya. Ya. Ya, bahkan tiap malam orang baca. Dari orang kampung pun sudah punya handphone. Kalau zaman dulu sangat tergantung ke TV, ya kan? Mula-mula ke media, koran, beroda ke TV, mainstream ya, Pak ya? Ya, mainstream ke TV. Ya. Tapi sekarang diatur oleh di TV hanya sekian jam boleh dan diatur oleh KPU. Ya. Jadi menjadi sama, tidak boleh. Jadi. Ya, Pak JK, Pak, sekarang ini isu yang mengemuka adalah adanya politik identitas. Bapak melihat nggak politik identitas itu oke-oke saja, wajar saja, atau gimana Pak ini, Pak? Ya, itu politik identitas itu kan ingin mengurangi kecenderungan untuk mempergunakan katakanlah agama untuk menjadi suku. Tapi jangan lupa, semua akhirnya saya bilang, jadinya juga menjadi politik identitas. Lihat semua calon, belum kampanye, apa yang dikunjungi pertama? Pesantren. Ya. Siapa saja, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, yang pertama sowan ke Kiai. Cium tangan Kiai kemana-mana. Jadi itu juga politik identitas agar orang tahu bahwa calon itu dekat dengan Kiai, dekat dengan agama. Ya. Jadi sebenarnya otomatis, walaupun orang ngomong, tapi yang otomatis terjadi juga identitas. Terjadi juga. Semuanya ke pesantren, ke Kiai. Ya. Siapa yang jauh calon? Ya. Semuanya. Jadi itu sebenarnya ingin mengumumkan ke masyarakat bahwa saya dekat Pak Kiai Lutfi, Pak Kiai Bawa siapa, Pak Kiai Hos di Jawa Timur apa. Dan tiap hari kita lihat itu. Ya, seperti jadi oke saja ya. Oke saja. Faktanya memang begitu ya. Iya, faktanya begitu. Ya. Bahwa jangan mengkafir-kafirkan orang. Ya. Jangan dari sisi agama menjelekkan dengan cara itu. Jangan. Ya. Itu aja sebenarnya. Bahwa dia dekat dengan agama itu terjadi. Pak JK, Pak Anies ini kan banyak disorot ketika pada tahun 2017 dianggap memainkan politik kebencian agama untuk menang running lawan Ahok. Bapak bagaimana melihat tuduhan itu, Pak? Saya kira itu tidak seperti itu. Ya. Yang terjadi Ahok gol bunuh diri. Ahok gol bunuh diri ya? Karena dia mulai kan. Yang mulai tentang agama kan bukan Anies. Anies hanya bukan manfaat, dia kebetulan aja. Jadi pemilih itu kayak orang main bulu tangkis. Ya. Kalau you smash bagus kena, you dapat poin. Tapi kalau punya smash kemudian kenet, nyantol kenet, itu punya lawan. Oh, gitu ya. Harus sudut pandangnya harus gitu ya, Pak. Begitu ya, Mang. Jadi kemudian waktu itu Ahok bikin gol bunuh diri. Smashnya nyantol di net. Iya. Jadi Anies dapat manfaatnya. Kemudian yang marah kan bukan Anies, masyarakat. Kalau Anies yang marah, yang mengambil manfaatnya. Ya, tapi sebenarnya itu kan kejadiannya 2019
akhir 2017 setelah pilkada kan 2018. Pilkadanya kan 2017. Ya, betul. Jadi semuanya itu setelah pemilu terjadinya itu. Ya, ya. Kasusnya seperti Al-Maida itu memang sebelum pilkada. Ya. Pak JK, apa yang Bapak bisa sarankan supaya sekali lagi di pemilu 2024 nanti siapapun yang akan running sebagai calon presiden dalam pendaftaran di KPU supaya tetap adem, gimana Pak? Sarannya Pak? Iya, kita harus siap untuk menang dan siap untuk kalah. Oh gitu, nomor satu itu ya? Iya, jangan hanya siap untuk menang. Jadi kalau kalah jadi marah gitu kan. Ya, jadi kita harus seperti itu kan, 3 calon umpamanya cuma 1 yang menang kan. Berarti 2 harus kecewa. Boleh kecewa, tapi jangan menjadi suatu masalah masyarakat. Jadi ada sportif lah. Jadi tapi penyelenggara juga harus melaksanakan dengan jujur. Karena kalau terlaksana tidak jujur, orang marah, ya wajar saja. Itu nomor 1 ya Pak ya. Iya. Nomor 2 Pak, apalagi Pak nasihatnya Pak? Selain siap kalah, siap menang. Ya. Penyelenggara pemilu fair, jujur. Apalagi Pak? Ya saya kira kita mendahulukan kepentingan bangsa. Bahwa pemilu ini hanya cara untuk memilih pemimpin untuk kepentingan bangsa. Dan yang terpilih itu betul-betul menjalankan nanti tugasnya bersama-sama. Kemudian timbul lagi nanti harapkan banyak upaya persatuan. Pengalaman yang ada seperti saya mula-mulanya 3 partai, tapi setelah menang yang kalah itu kemudian bergabung juga sebagian. Ya. Itu kan langsung selesai itu persoalan. Ya. Sama dengan Pak Jokowi, lawannya Pak Prabowo, tapi kemudian Prabowo masuk kabinet. Ya. Jadi kemudian tidak timbul lagi friksi politik. Ya, terjadi. Ya. Pak JK, apa pendapat Pak JK mengenai apakah endorsement dari Pak Jokowi itu punya pengaruh kepada calon Pak? Pasti ya Pak. Mengapa Pak? Karena Pak Jokowi masih punya pengaruh, ada tim suksesnya masih dia pelihara, kemudian tingkat popularitasnya tinggi. Ya, itulah orang yang mengharapkan selalu minta restu Pak Jokowi, karena mengharap Pak Jokowi memberikan katakanlah timnya atau orang Pak JK itu membantu itu. Ya. Itulah yang agar dihindari seperti itu. Ya. Pak JK, kalau boleh saya tahu Pak, komunikasi Pak JK dengan Pak Jokowi selama ini baik-baik saja atau masih atau sudah terputus atau masih komunikasi Pak? Ya sudah lebih 6 bulan saya tidak berkomunikasi. Saya selalu minta waktu tapi mungkin beliau sibuk. 6 bulan ini Pak ya? Ya, sebelumnya kita ada perjanjian. Gitu ya? Waktu nanti tiap 2 bulan ketemu. Gitu. Awalnya tiap 2 bulan saya ketemu, membantu memberikan saran. Gitu. Dapatkan pengalamannya ada. Ya, tapi mungkin sangat sibuk. Ini agak sulit. Jadi awalnya memang ada komite 2 bulan sekali ketemu ngobrol gitu ya. 1-2 tahun kita jalan itu. Oke, Tribuners, luar biasa ngobrol kita dengan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak Yusuf Kalla atas pandangan-pandangannya yang luar biasa. Tentu kita berharap tahun politik pemilu 2024 akan berlangsung secara damai Pak, menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sekali lagi, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa bahagia.